Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini kami mengundang seorang peserta didik ya yang belajar di Aula Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an. Kenapa beliau kita undang? Karena kita akan bincang-bincang dengan beliau. Kita akan tanya-tanya kenapa sih di usianya yang sudah tidak muda lagi, beliau masih mau belajar di Aula Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an. Bagaimana kisahnya dan bagaimana hari ini perkembangannya? Kita langsung saja ke narasumber kita pada video kali ini. Beliau adalah Danu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Jadi Bang Danu ini kan seorang yang belajar juga kan di Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran. Ya, benar. Serta didik awalnya Serta kan, didik. ikut belajar belajar lah mulai dari tahsin waktu itu ya. Bahkan dari pengenalan makhraj huruf ya kan, Bang? Ya, benar. Gimana pelafasan yang benar gitu ya, baca yang benar tahsin. Sampai sekarang udah dari awal berarti ya, Bang? Dari awal. Dari awal ya. Dari awal dari kata berdiri. Pak Raid itu sudah berjalan 2 tahun lebih gitu ya kan. Jadi Abang udah gabung lah di sini belajar gitu ya. Nah, benar. yang Hakim tahu nih Bang, dari tampilan kan kayaknya udah bukan ABG lagi nih. Kayak gitu ya kan. Berarti kalau 2 tahun yang lalu termasuk nggak jauh-jauh beda lah sama umurnya yang sekarang kan gitu kan Bang. Benar. Nah, anak-anak apa ya, muda yang beranjak dewasa ya Hakim tahu lah gitu kan. Karena kan umur kita kan jauh sebenarnya. Dia kan ada rasa malu gitu ketika mulai apa ya, untuk belajar lagi. Terlebih belajar agama lah, dimulai dari belajar Quran gitu. Karena kawan-kawan yang lain kan juga gitu case-nya sebenarnya. Nggak bisa tapi nggak mau belajar, alasannya malu. Nah Bang Danu kan beda, ya kan? Waktu itu di usia berapa Bang mulai belajar ya Bang? Mulai belajar itu di usia mendekati 30. Mendekati 30 kan? Nah berarti kan udah bukan ABG lagi kan? Bukan anak-anak muda lagi kan gitu. Sudah kepala 3. Berkepala 3 kan gitu kan? Biasanya kan malu lah orang gitu Bang. Apalagi mendekati menikah atau bahkan sudah punya anak di usia segitu kan gitu. Malu. Tapi kenapa Abang nggak malu? Atau apa ya? Awalnya lah kenapa Abang bisa tertarik atau join gabung lah di jadi peserta didik di Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran gitu. Oke. Jadi kronologinya seperti ini ya kan. Memang pada dasarnya orang itu ketika usianya sudah beranjak dewasa lah ya kan, apalagi di usia kepala 3 ya kan, ada rasa minder, rasa malu, tapi apa ya, keinginan untuk belajar itu mendekat ke Allah itu ada. Rasa takut akan kematian misalkan. Karena usianya makin nambah itu ya? Karena usia semakin bertambah, hal-hal seperti itu menghantui. Tapi rasa malu juga ada. Minder ya kan? Iya. Tabrakan dia ya? Nah, itu bertabrakan. Nah, sampai akhirnya tuh ya kalau fenomena saya tuh saya dikuatkan dengan sebuah ayat. Nah, sebuah ayat di Al-Qur'an itu di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-30. 25 ayat 30. Kita buat Quran ya Bang ya. Oke, silakan. Coba dicek Bang, gimana tahu salah ya kan. Al-Furqan surah ke-25 itu ya Bang ya. Ya. Surat ke-25 ayat 30. Ayat ke-30. 30. Boleh dibacain ya Bang ya? Boleh. Cek Bang kalau mana tahu salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Betul loh? Ya, benar. Itu di ayatnya. Apa yang Bang rasain di ayat ini? Jadi fenomena saya mendengar ayat ini ketika itu menyentakkan kesadaran saya akan pentingnya belajar Quran. Karena dengan ayat ini, apakah aku termasuk dari yang diadukan Rasul kepada Robnya? Ya kan? Ini ayat tentang Rasul yang mengadukan gitu, kepada Rob. Iya, Rasul mengadukan perihal kaumnya kepada Rob. Kan? Kalau ayat itu kan dimulai qala Rasul. Ya, wa qala Rasul. Berkata Rasul. Artinya Rasul berkata kepada siapa dia berkata? Kepada Robnya. Iya, ya Robbi. Ya Robbi. Wahai Robku. Seperti itu kan? Wahai Robku,
Inna qaumi takhuzu. Inna qaumi takhuzu, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Hazal Quran. hazal Quran. Quran ini Ya. hazal Quran, Quran ini mahjuro, sesuatu yang diabaikan di sini. Jadi kata-kata mahjuro disitulah kata kuncinya. Kata kuncinya itu ada di mahjuro. Artinya sesuatu yang hijrah. Kata dasarnya kan hajaro, hijrah. Iya. Jadi artinya apa ya? Ayat ini menyatakan kesadaran saya bahwasanya Rasul itu telah mengadukan kaumnya kepada Rabbnya. Bahwasanya kaumnya itu telah menjadikan Quran ini sesuatu yang dihijrahkan. Artinya kaumnya itu hijrah dari Quran. Oh, berpindah dari Quran. Iya, berpindah dari Quran. Kalau kita secara eksistensi, hijrah itu kan berpindah tempat, ya kan? Berpindah. Bisa misalkan dari Mekah ke Madinah, ya kan? Itu namanya hijrah. Bisa dari Medan ke Binjai, ke Brastagi, itu hijrah secara eksistensi. Secara fisik ya. Tapi kan kita mau substansi dari ayat ini, bahwasanya kaumnya itu telah hijrah dari Quran, telah berpindah, bisa kemana aja, ya kan? Yang harusnya kita dari apa namanya, harusnya kan kita bisa hijrah itu dari hal-hal yang negatif ke positif. Ya, betul. Kayak Bang Danu ya case-nya ya. Iya. Gitu. Artinya kan ayat ini kan kebalikannya. Ternyata kaumnya Muhammad tadi, kaumnya Rasul tadi malah hijrah dari Quran ke yang lain. Oh, sorry bisa Bang, potong Bang. Lain. Misalnya dari obrolan kemarin sama Ustadz Heru kan gitu kan. Benar. Itu kan Quran itu kan juga hudan, petunjuk. Ya. Idealisme kan gitu kan. Berarti kaum yang diadukan Rasul pada ke Rob waktu itu karena mereka udah berpindah tadi ya. Idealismenya itu bukan Quran lagi. Iya, benar. Petunjuknya bukan Quran lagi gitu. Bukan Quran lagi. Artinya mereka lebih suka membaca, misal kalau kita katakan membaca, bukan lagi membaca Quran. Iya. Tapi misalkan membaca majalah, membaca Facebook, membaca Twitter, iya, betul. baca WhatsApp. Artinya Quran ini dihijrahkan, hijrah ke bacaan yang lain. Oh iya. Hijrah ke buku-buku yang lain. Udah nggak jadi sumber referensi lagi. Iya, udah nggak jadi idealisme, udah nggak jadi sumber referensi, udah nggak jadi sumber pelajaran. Orang mencari sumber pelajaran itu enggak lagi melalui Quran, tapi yang lain. Iya, padahal Quran ini adalah sumber pelajaran. Iya, benar. Pernah diangkat Pak Pangat kalau nggak salah. Iya. Mau Izo. Ya, mau Izo. Sumber pelajaran kan gitu ya. Oh, jadi ada satu momen di mana Rasul, dalam case ini Muhammad ya Bang ya. Iya. Rasul Muhammad mengadukan kepada Rob ya kan, bahwa kaumnya itu telah menjadikan Quran ini sesuatu yang diabaikan. Gitu. Itu kan pada masa Muhammad Bang. Ya. Iya kan? Artinya gini, yang dipahami. Pada masa Rasul Muhammad saja sudah ada yang kayak gitu. Iya, padahal Rasulnya masih ada ya, masih hidup. Betul, Rasul Muhammad itu masih ada. Masih ada. Tapi apa ya? Ini terkitab loh di Quran. Artinya ini kan abadi kan gitu. Bener. Maksudnya gini, Quran itu kan konsepnya all time ya. Maksudnya apa ya? Sepanjang zaman. Iya, sepanjang zaman. Kan gitu kan? Ya. Berarti kan ini berlaku juga sampai hari ini. Ya. Kalau yang pahami ya, kalau salah dikoreksi kan gitu. Berarti sampai hari ini kita berpeluang jadi umat, kan kita umat Muhammad nih Bang ya, iya kan, umat Muhammad. Umat, kaum. Betul. Kaumnya Rasul Muhammad, bisa jadi kita masuk ke dalam kaum yang diadukan Rasul. Makanya ayat inilah yang menyatakan kesadaran saya yang dari awalnya tadi malu untuk belajar Quran. Ya mau nggak mau dengan ayat ini, aku nggak mau loh seperti kaum yang diadukan oleh Rasulku. Artinya kan aku ini juga Muslim. Aku ini mengimani bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, iya, nabiku. Artinya aku harus ikut dengan dia. Iya, betul. Aku nggak mau menjadi orang yang termasuk di ayat ini, diadukan ke Allah, termasuk kaum yang meninggalkan Quran. Jadi 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini saya intens fokus belajar Quran di Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran. Hasilnya Bang kalau sekarang? Alhamdulillah sekarang sudah bisa menjadi pembina lah.
Oh, menjadi tenaga alhamdulillah. pengajar di aula pemberantasan buta aksara Quran. Dari yang awalnya mungkin Belajar ya. terbata-bata lah Iya, bacanya ya Bang ya. benar. Terus mulai dari tahsin, perbaiki Tahsin, bacaan, sampai sekarang sudah bisa ngajari adik-adik yang lain ya. ya sudah bisa alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Progresnya lumayan cepat itu Bang, 2 ya. tahun. Iya, itu tergantung dengan apa ya, Iya kemauan, benar. kebulatan tekad kita untuk sungguh-sungguh belajar Heeh. Quran ini, maka Allah tuh akan mudahkan. Walaupun di usia yang udah nggak muda lagi Bang ya? Iya, di usia nggak muda lagi, di Heeh. usia yang udah tuwir lah kita Iya. bilangnya kan. Udah kan. Jangan itulah yang Iya. udah nggak muda lagi ya. Nah, Iya. satu lagi Bang tantangannya. Di awal-awal ketika memutuskan itu kan nggak langsung mulus-mulus jalannya. Ya, Betul kan? benar, Karena benar. gini, kita kan cenderung dengan budaya apa ya, kumpul-kumpul Ya, ya kan, terus ngopi, ngobrol, ya, nongkrong lah ya, gitu. Yang benar. pasti jarang sih yang Hmm, dilihat nongkrong itu baca Quran, pegang ya, Quran gitu kan. ya, Lebih sering kan main handphone atau nge-game bareng kan gitu kan. ya, Nah, betul. itu kan di masa Abang itu kan waktu itu masih gitu Ya, lingkungannya kan gitu kan, ya, kawan-kawannya kan gitu. Gimana cara Bang untuk apa ya, memanage waktu ya kan? Kalau pagi kan kerja, ya, malam biasanya kan kalau belum nikah kan kumpul-kumpul. Nah, untuk alasan untuk apa ya, untuk bilang aku mau ngaji, kalau kita bilang ngaji kan terlalu naif, ya, ya kan? Untuk usia segitu. ya. Alah, sok kali pun kau, sok alim pun kau, Eh, nanti goyang masjidnya, kan gitu-gitu ya kan? Kan gitu kan ya, Bang? ya, Nah, benar. gimana cara Bang untuk apa ya? Mungkin berstrategi lah, karena nggak mungkin Abang terang-terangan ya. Ya, Pasti gitu, ya. karena kan ngerasain juga kan gitu. Apa strategi Abang waktu itu? Ke Hmm. kawan-kawan lah, kawan-kawan nongkrong. Memang itu jadi dilema ya, Ya bener. dilema tersendiri untuk kita yang anak-anak muda lah ya kan, anak Heeh. muda yang biasa bergaul sama kawan-kawan yang biasalah suka ya Iya pada poya-poya, umumnya lah Bang. suka Iya. hiburan ya kan, suka jalan-jalan healing ya Heeh. kan. Nah, itu jadi dilema. Tapi memang apa ya, keputusan kita lah, Heeh. keputusan kita mengambil sikap, Iya. ya memang akhirnya dijauhi. Oh dijauhi? Dijauhi bukan cuma dijauhi, tapi kita punya apa ya, punya jarak, punya Oh batas. berjarak. Iya Jadi iya. memang terasa lah itu, Mhm. kan, apa namanya, kita sama kawan-kawan Nggak sekarang sakrab memang dulu lah ya? iya, nggak sakrab dulu. Oh. Tapi sampai awal-awal memang, apa ya, di awal-awal memang Terasa ya? terasa, kalau, apa namanya, kayak sepi Iya kan. iya bener. Tapi, dengan apa ya, berkesinambungan ngaji terus, saya Heeh. kan termasuk ya muridnya Ustadz Heru juga Iya, ya kan, heeh. saya belajar dengan dia juga. Jadi dengan bayan-bayan tausiah dari dia itulah yang menguatkan kita. Iya iya, benar benar. Artinya, kalaupun apa ya, Ditinggalkan lah mungkin iya, ya? kalaupun kita dijauhi sama Heeh. kawan, dijauhi teman, kita dengan kita tekad kita ke Allah itu semakin kuat. Heeh. Itulah yang apa ya, momen titik baliknya itu memang seperti itu dia fenomenanya. Jadi kita merasa Oh. asing. Merasa asing? Iya, orang-orang yang asing artinya memang apa ya, sejarah ketika apa namanya, sejarah-sejarah para nabi itu kan mereka juga dianggap asing, Betul dianggap betul. aneh, Aneh, iya dianggap benar benar. gila kan Iya gitu betul. kan, majnun kalau bahasa Arab kan Iya gitu betul. kan, Masih dianggap muda belajar agama kuno kayaknya gitu ya, Bang? iya. Itu fenomena yang dialami para nabi dan para rasul, termasuk Oh. para sahabat. Mhm mhm. Mereka bahkan lebih ekstrim, Mhm. sampai diintimidasi, Betul betul betul. sampai disiksa, Iya iya. ya kan, Heeh. sampai ada yang dipenjara, ada yang Iya. diasingkan, Iya kan gitu betul. kan. Ada yang diisolasi. Iya. Nah, kalau seperti saya kan ini masih belum Ringan lah ya ya? kan, masih paling dijauhi Iya kawan yang betul. udah nggak ini lagi, sampai akhirnya kan mereka juga paham. Mereka juga Oh iya. ngerti ketika, oh kalau malam ini Danu ngaji nggak bisa diganggu gitu Oh ya kan. sampai di titik itu ya? Iya, tapi Oh saya gitu. tetaplah meluangkan waktu karena kan memang ngaji itu kan seminggu kadang 2 kali, kadang 3 Iya kali iya gitu benar. kan. Mungkin sekarang aja yang udah intens karena ngajar juga Iya kan. benar benar. Jadi itulah saya tetap meluangkan waktu paling nanti seminggu kira-kira misalkan ada waktu malam minggu kosong, Ya saya duduk kumpul. bareng Iya gitu duduk ya. bareng. Oh alhamdulillah. Tetap di apa ya, Bang, distrategiin Iya, lah ya kan. strategi. Biar juga siapa tahu nanti Mhm, kawan-kawan juga tertarik kan gitu kan. iya, Mereka kata Asril itu ketika dapat kenikmatan tarbiyah ya gitu ya kan. Hadiskan, iya, sampaikanlah ke sampaikan. kawan-kawan, ucapkan gitu. Iya, Ini kan ngaji yuk ngaji gitu. Kalau ngajak-ngajak gitu pernah, Bang? Ke pernah. kawan-kawan? Memang ayat itu kan fa amma binikmati rabbika fahaddits Iya ya kan. benar. Maka terhadap nikmat Rabbmu Hmm. maka hadiskan, Ya. ceritakan.
Nah, jadi memang dengan cerita ini akhirnya kan ada juga kawan yang ikut ngaji. Ada ya? Ada. Alhamdulillah. Nggak jauh lah, kawan Masih muda deket, juga? kawan sekolah, seumuran saya juga Seumuran kan, ya? kawan Oh sekolah. iya iya Kawan iya sekolah. benar. Jadi cerita-cerita kemudian dia ikut ngaji. Nah, Oh, seperti itulah alhamdulillah. kronologi Iya. ceritanya sampai saya ikut lah kan, ikut jihad, ikut berjuang juga untuk pembangunan aula pemberantasan buta aksara Quran Oh ini. iya, karena melihat kan di sosial medianya Bang Danu di Facebook Iya, ya kan, itu juga berbagi video-video yang kemarin iya, pembangunan gitu ya Bang ya. pembangunan karena memang Alhamdulillah juga ada beberapa kawan-kawan Bang Danu juga ya yang ada sodako gitu ya. sodako ya, karena memang waktu itu Alhamdulillah. lagi tahap pembangunan, Iya. memang butuh dana besar. Mm-mm. Jadi karena memang apa ya, oh untuk apa namanya, untuk donasi kan, Mm-mm. khususnya untuk peserta Iya. didik atau jemaah-jemaah yang ngaji Iya. ya kan, ada ibu-ibu, ada Iya. bapak, itu memang dananya nggak mencukupi. Jadi Oh, kita buka peluang infak sodako untuk donatur yang mau bareng-bareng ya. masyarakat ya Mm-mm. kan, untuk membangun aula pemberantasan buta aksara Quran ini, Iya, oke. gitu dia. Jadi udah totalitas di sini lah Bang ya. Iya, total. Alhamdulillah. Totalitas. Tadi memang ketika baca ayat ini Bang di Al-Furqan tadi ya Bang ya. Iya. Al-Furqan 30. Fenomena hari ini memang di sekeliling kita lah, nggak usah jauh-jauh, kita pun dulu kayak gitu ya kan. Ya, Artinya barangkali kita sangat dekat untuk jadi kaum yang diadukan oleh Rasul. ya, Betul Bang. Sampai satu momen kita memutuskan untuk apa ya? Aku nggak mau lah jadi umat yang diadukan Rasul ini. Kan gitu ya kan. ya, betul. Tapi kalau kita sadari kondisi kita dulu itulah yang banyak orang rasakan hari ini. Ya. Jauh dari Quran, nggak jadikan Quran sebagai referensi. Ya, Lebih milih, kalau dulu ya, lebih milih jadikan kata-kata bijak di Instagram itu, sosial media itu sebagai pedoman gitu, ya, sebagai pegangan prinsip bahkan gitu. Nah, sampai menemukan momen lah gitu, dimana bukan ini, referensiku tuh Quran. Nah gitu. Untuk menemukan momen itu memang perjalanannya kan beda-beda kita ya. Kemarin ada Pak Pangat, ada Om Lili, kan gitu, berbagi cerita, ada Pak Afrizal, ini Bang Danu, yang beranjak dari ayat ini gitu. Ini merupakan sebuah apa ya, kenikmatan ya Bang ya. iya, nikmat yang luar Iya kan, biasa. bener kan. Ini kalau bahasa hero kemarin apa? Hidayah. Hidayah. Ya kan. Tapi Bang Danu memilih untuk menyikapi hidayah ini. Nah itu ya kan. Iya. Karena kan ada hidayah yang diacuhkan, betul nggak Bang? Betul. Betul ya. Ada hidayah itu yang kita biarkan begitu saja, ada yang apa ya, dia nggak menganggap itu sebuah hidayah. Artinya yang ketangkep dia itu apa ya, kalau orang-orang yang apa ya, menganggap hidayah itu artinya semua kita dapat hidayah. Betul. Tapi memang ada orang-orang yang menganggap hidayah itu cuman apa ya, artinya dia nggak paham dengan hidayah itu. Bahwasanya hidayah itu kan sama seperti hadiah. Iya benar. Nah, satu kata kan, hidayah itu hadiah, itulah hadiah dari Allah. Jadi semua kita itu dapat hadiah, dapat hidayah, dapat petunjuk itu. Cuman kita yang kadang nggak paham atau kita cuek. Betul. Iya, kita cuek. Akhirnya dia tinggalkan. Bahwasanya kan kalau kita ngaku lah Islam lah kan, ngaku Islam, sadar betul kita bahwasanya Quran itulah satu-satunya referensi, pedoman hidup, petunjuk dari situ semua. Iya kan? Kalau nggak dengan Quran, maka sudah pasti sesat. Betul. Sama kayak yang seperti Hakim bilang tadi, ketika kita ngambil pedoman tuh kadang dari kata-kata bijak, Iya benar. dari kata-kata inspirasi, Iya ya kan? benar. Yang sumbernya bukan dari sini. Iya, kalau memang kata-kata inspirasi itu bersumber dari Quran, maka dia terima. Iya benar. Bisa jadi itu hidayah. Betul. Tapi bagaimana kita bisa apa ya? Ketika hidayah itu datang, maka kejar. Iya. Ketika sudah dikejar, Allah nanti akan memudahkan. Betul. Jadi artinya kembali lagi kita ya kan ke ayat tadi, jangan sampai kita tuh seperti yang diadukan Rasul lah kepada Robnya. Jadi kaum yang diadukan Rasul sudah meninggalkan hijrah dari Quran. Maka cek lagi diri kita kan gitu kan. Sudah seberapa intens kita membaca Quran, seberapa intens kita memahami Quran, seberapa intens kita bisa mempelajari Quran itu. Karena itu kan sumber petunjuk. Betul. Agar kita nggak sesat lah kan, nggak nyasar. Betul. Nah, gitulah. Wah, Kira-kira.
eh apa ya, di luar ekspektasi obrolan kali ini Bang. Heeh. Karena ya ini bukan obrolan anak muda pada umumnya. Iya, Iya betul ya Bang ya. Agak aneh memang ketika anak iya, muda yang bahas-bahas tentang obrolan kita ini. Tapi alhamdulillah kita apa ya udah ngangkat ini di video kali mhm, ini ya, semoga yang nonton Ikhwan wal Akhwat juga bisa ngambil tarbiyah juga hikmahnya ya Bang ya dari ayat iya, ini tadi yang iya, cukup menampar sih kalau dibilang ya kan, merupakan kalau bisa ya tergugah juga lah kesadaran seperti Bang Danu gitu Bang ya. iya, Oke. Seperti biasa Bang di akhir heeh, video ya kan heeh. ada pesan-pesan yang mau disampaikan barangkali dari mungkin apa ya dari ayat ini atau fenomena Bang Danu yang bisa Ya. dibagikan Ikhwan wal Akhwat, monggo Bang. Baik, ikhwan wal akhwat yang ada di rumah, yang sedang menonton video ini, sedikit pesan dari saya untuk ikhwan dan akhwat sekalian yang mendengarkan, eee, melalui fenomena peristiwa, ya kan, yang saya alami dari Quran surat Al-Furqan ayat 30, bahwasanya di ayat itu, Rasul berkata kepada Robnya, kepada Tuhannya, ya kan, dari perkataan itu dia mengadukan kaumnya yang sudah meninggalkan Quran. Nah, jadi kaumnya itu diadukan Rasul kepada Robnya telah meninggalkan Quran, sehingga dengan ayat ini harusnya tersentaklah kesadaran kita untuk kita kembali menjadikan Quran sebagai referensi, menjadikan Quran sebagai sumber pelajaran, menjadikan Quran sebagai sumber bacaan, sehingga kita tidak termasuk kaum yang diadukan Rasul, yang diabadikan Allah di dalam Quran. Mungkin itu aja pesan dari saya. Saya tutup dengan binasri minallah, watong korib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu tadi obrolan kita dengan Bang Danu ya. Eh, Seorang peserta didik di Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran yang karena kemauannya sampai hari ini beliau sudah menjadi pengajar bahkan di Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran dan mengajari siapa saja yang mau eh, apa ya tadi belajar Quran mulai dari membaca sampai nanti pemahaman Al-Qur'annya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk Ikhwan wal Akhwat yang masih mau berkomentar, silahkan kolom komentar kami masih terbuka untuk pertanyaan dan requestnya kira-kira ke depan kita bakal bahas apa. Itu saja video kali ini. Binasrin minallah fatum korib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.